Apa karena sudah bosan bermain dengan New Village atau merasa muak dengan rekomendasi yang hanya membahas tentang karakter-karakter meta? Tenang, gue punya ide menarik buat kalian yang mungkin suka bereksperimen dengan reaksi-reaksi dan tim-tim yang unik. Reaksi apa tuh bang? Nah, reaksinya adalah Hyper Fridge. Nah, yang punya Hyper Fridge ini apa sih bang? Apakah ini Hyper Bloom yang dijadikan buku atau gimana dah? Jadi, Hyper Fridge adalah kombinasi yang menggabungkan reaksi freeze, super conduct, bloom, dan hyper bloom dalam satu tim. Yang biasanya saat kalian bermain di tim bloom atau hyper bloom, setiap reaksi hanya menghasilkan satu biji dendro core. Tapi dengan Hyper Fridge kalian bisa menghasilkan dua biji sekaligus. Dan kombinasi ini juga selain menarik dan seru untuk dimainkan ya, ini juga mudah untuk dibuild dan juga ya bisa lah kalian pakai di explore habis. Dan ya selain dari Hyper Bloom, karakter Cryo juga diuntungkan apalagi yang bermain fisika seperti Freminet yang akan kita bahas dalam video ini. Kenapa? Ya karena saat reaksi super conduct terjadi akan menurunkan 40 resisten fisikal musuh yang membuat damage dari physical device kalian ya kayak Eula atau Freminet juga naik. Tapi ya kalian juga bisa menggunakan cara Cryo lain ya. Terserah lah, bisa pakai Rosaria kah, Mama Jembatan atau Kulit Jembatan juga bisa, atau ya lainnya lah. Dan ya aku akan jabarkan secara singkat dan sederhana cara kerjanya Hyper Fridge itu gimana sih. Jadi yang pertama, musuh kalian harus terkena aura dendro terlebih dahulu. Ya bisa dengan aura seperti Maida atau ya lainnya lah. Setelah itu tambahkan aura Cryo, dan terakhir gunakan Hydro untuk memicu freeze dan juga bloom. Dan sebetulnya jika kalian bermain tanpa urutan pun pasti adalah kena gitu satu Hyper Fridge atau ya kadang freeze juga. Ya pokoknya kalian acak pun gak apa-apa lah. Gak usah mikir lah pokoknya pakai Hyper Fridge ini. Karena itulah makanya gue bilang ini asik dan juga ya gampang dimainkan lah. Nah reaksi dari bloom ini nantinya akan diubah menjadi Hyper Bloom dengan bantuan cara elektro kalian. Jadi yang paling wajib untuk di tim ini adalah menaikkan dulu level 90 karakter Cryo kalian. Kenapa harus? Karena perbedaan damage Hyper Bloom di level 80 sampai 90 bisa sangat besar. Dan ya gue gak saran kalian untuk build artefak daripada naikin level, karena naikin level itu paling utama di tim Hyper Bloom ini. Hyper Fridge. Dan ya setelah kalian level 90 karakter elektro kalian, baru kalian bisa memulai build artefak dengan full EM. Dan ini yang di build full EM cukup di karakter elektronya aja ya, dan karakter lainnya nggak usah karena ya yang memicu cuma karakter Cryonya aja. Lalu gimana susunan tim Hyper Fridge bang? Jadi di tim ini kalian cukup menggunakan kombinasi dari 4 elemen, yaitu Dendro, Cryo, Hydro, dan juga Elektro. Dan untuk karakter Dendronya kalian bisa memilih seperti karakter Nahida untuk yang mau Dendro aplikasinya yang sangat kuat ya, atau opsi gratis dan F2P seperti Dendro MC atau Kolei, atau jika ingin bisa pakai Kirara tapi mungkin pengaplikasian Dendronya kurang. Dan saya sarankan untuk menggunakan artefak 4 set Deepwood ya untuk karakter Dendronya, untuk menaikkan damage dari Hyper Bloom nanti yang berasal dari damage Dendro juga. Jadi pastikan pakai 4 set Deepwood, meskipun itu 4 setnya ngawur atau acak, pokoknya 4 set Deepwood wajib ya itu untuk karakter Dendronya. Lalu untuk posisi Cryo yang terbaik ya yang main fisikal kayak Freminet atau ya Eula atau kayak Rosaria, ya banyak lah. Lalu untuk karakter Hydronya ini bisa kalian menggunakan seperti Xingqiu atau Yelan, atau jika butuh heal ya pakai Kokomi, bisa pakai Barbara juga jika memang kalian tak punya opsi lainnya ya. Tapi ya kalian harus mainnya di dekat musuh karena area dari skill Barbara sangat pendek. Dan untuk karakter elektronya kalian yang penting pilih yang bisa memicu Hyper Bloom dari off field ya, atau yang nggak perlu aktif di field untuk memberikan damage elektronya. Contoh yang terbaik seperti Kuki Shinobu sekaligus sebagai healer di tim kalian dan juga pemicu Hyper Bloom-nya. Dan ya Kuki Shinobu ini bisa menjadi opsi terbaik untuk tim Hyper Fridge ini. Lalu Vessel, apalagi jika kalian sudah punya C6-nya atau Raiden Shogun yang kalian build full EM atau Beidou. Dan untuk build-nya Vessel dan juga Beidou kalian bisa menggunakan full EM atau ya semi-semi aja. Dan ya udah itu aja sih dalam pembentukan tim Hyper Fridge ini ya. Ya nggak perlu yang sulit-sulit yang gimana-gimana ya, karena ya banyak juga opsi F2P atau G4 nya yang gratis untuk membuild tim ini ya. Jadi ya gue sangat sarankan kalian untuk mungkin sekali-sekali lah mencoba untuk membuild tim ini, karena ya gameplaynya asik, gampang to build, dan ya gak bikin kalian cepat bosan lamanya tuh, karena ya entah kenapa main Freminet itu asik aja gitu loh. Dan ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Gue Hito, bye.